Drama ini menceritakan kisah dari Ramayana yang berfokus pada kesetiaan dan cinta sejati Rama kepada Sinta. Dikisahkan di kerajaan Kosala yang dipimpin oleh Raja Dasarata. Rama sebagai putra tertua seharusnya menjadi pewaris tahta. Namun, Dewi Kekayi menuntut Jamila sang raja agar putranya Bharata dijadikan raja. Sementara Rama harus diasingkan ke hutan Dandaka selama 14 tahun. Dengan penuh keikhlasan, Rama menerima keputusan tersebut dan pergi ke hutan ditemani oleh Sinta dan Lesmana. Disinilah kisah Rama dan Sinta saat diasingkan ke hutan Dandaka dimulai. Kakanda, sungguh tidak sudah sangat lapar. Bisakah kita makan dulu? Tapi gimana Dinda? Di sini tidak ada kantin sayang. Ih, kan tinggal telepon 14045 dong. Kakanda ini gimana sih? Oh iya ya. Halo Mbak, mau pesen cheeseburger 3, french fries, sama McFlurry ya Mbak? Alamatnya di Dandaka kilometer 12. Makasih Mbak. Ayo Kakanda, kita cari tempat duduk dulu yuk. Ayo Dinda. Ini pesanannya ya Mas. Baik, terima kasih. Ini Mas pesanannya. Terima kasih Lesmana. Setelah pesanan mereka sampai, mereka pun menyantap sebagian makanannya, lalu melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di hutan Dandaka. Apakah kau sudah kenyang Dinda? Sudah dong Kakanda. Baiklah, kalau begitu marilah kita lanjutkan perjalanan. Alhamdulillah Mbak, Mas, akhirnya kita sudah sampai. Wah, pemandangannya indah sekali ya Kakanda. Iya Dinda, pemandangannya indah dan dingin sekali. Ayo kita membuat api untuk menghangatkan badan. Di Lesmana, tolong keluarkan kayu-kayunya dalam tereng. Lesmana pun membawa keringnya dan mengambil kayu yang ada di dalamnya. Kemudian mereka membuat api unggun di tengah hutan Dandaka. Ayo Adinda, kita hangatkan badan terlebih dahulu. Baik Kakanda. Di sisi lain, ada sesosok rahwana yang sedang mengagumi kecantikan Sinta.
bisakah kau membantuku mendapatkan sampai cinta itu? Bagaimana caranya, Baginda? Aku tahu, Marica. Aku akan merubahmu menjadi seekor kijang emas. Dan, nah, ini ada kayu. Satu kayu ini akan dijadikan satu ekor kijang lagi yang akan menemani. Maksud Baginda apa? Begini, setelah aku berubah menjadi seekor kijang emas. Aku perintahkan kamu untuk menarik perhatian mereka dengan tarian kijang. Dan satu ekor kijang dari kayu ini akan mengikuti kamu menari. Lalu setelah hamba menari, apa yang harus hamba lakukan, Baginda? Setelah kamu menari dan kamu melihat mereka sudah tertarik untuk memburu, kamu langsung lari saja supaya Rama dan Lesmana lari mengejarmu. Dan akhirnya Sinta ditinggal sendirian. Nah, setelah itu aku bisa membawa lari Sinta. Paham? Oh, begitu tak, Baginda? Baik, Baginda, saya siap menjalankan semua perintah Baginda. Bagus. Sekarang kamu berdiri di situ dan pegangi kayu ini. Aku akan merubah kamu dan kayu-kayu itu menjadi kijang. Siap? Siap, Baginda. Hom. Bing bing boom. Marica alias anak buah Rahwana berhasil menjelma menjadi kijang emas dan satu potong kayu menjadi kijang. Lantas ia berjalan di depan Rama, Sinta dan Lesmana. Sinta yang melihat kijang emas itu meminta Rama untuk menangkapnya. Baik Adinda, Adinda tunggu di sini ya. Di Lesmana, tolong jaga kakak iparmu. Rahwana dari balik semak-semak melihat Sinta masih dijaga oleh adik Rama, yaitu Lesmana. Rahwana pun mengeluarkan stok ide selanjutnya.
Ia pun mengeluarkan suara menyerupai suara Rama, berteriak minta tolong. Tolong, Lesmana, tolong aku. Lesmana, apa kau mendengarnya? Sepertinya Kakanda Rama membutuhkan bantuanmu. Kau harus membantunya. Tapi Mbak, Tidak ada tapi-tapian. Kau harus menyelamatkan suamiku. Kumohon. baiklah. Tapi Mbak tidak boleh melepas selendang yang saya pakaikan agar Mbak terjaga. Minta tolong. Kau harus membantu. Mbak tidak boleh melepas selendang yang saya pakaikan agar Mbak terjaga. Rahwana pun kebingungan karena kini Sinta memakai selendang ajaib. Tapi Rahwana tak kehabisan akal. Ia pun mengeluarkan kekuatannya untuk membuat angin kencang. Selendang Sinta pun terlepas dan Sinta tidak terlindungi lagi oleh selendang ajaib. Hah? Rahwana? Sinta, tatap mata aku. Ikut denganku. Akhirnya aku bisa mendapatkanmu, Sinta. Beberapa lama kemudian, Rahwana membawa Sinta pergi. Rama pun kembali karena Kijang Emas melarikan diri entah kemana. Istriku, Dinda, Kanda datang. Dinda, kamu di mana? Istriku, Lesmana, Dinda. Melihat Sinta yang tidak ada di tempat, Rama pun mencari Sinta di sekitar tempat mereka singgah. Lesmana pun datang dari arah lain. Kak Sinta, kakak di mana? Lesmana, Kak Rama, Sinta di mana? tadi aku mendengar teriakan Kak Rama. Aku menyusul Kak Rama ke hutan karena Kak Sinta sangat khawatir pada kakak. Ini pasti Rahwana. Kita harus segera mencari dan menyelamatkan Sinta sebelum Sinta dilukai oleh Rahwana. Tapi selama aku bertapa di hutan ini, aku tidak boleh keluar dari hutan Dandaka ini. Sekarang aku harus bagaimana? Nah, aku tahu. Anoman, ya,
Anoman pasti bisa membantuku. Halo, Kakak Anoman. Ya, Anoman ganteng di sini. Ini siapa ya? Ini aku, Rama. Oh, Rama. Ada apa, Bre? Tumben kamu telepon aku. Aku ingin meminta bantuanmu. Minta bantuan. Oh, ini piro? Sinta hilang, Anoman. Sementara aku tidak boleh meninggalkan hutan dan data. Tolong carikan Sinta untukku, Anoman. Apa? Sinta hilang. Baiklah, akan kucarikan untukmu. Tapi sebelumnya, bolehkah aku meminjam cincinmu, Rama? Sebagai tanda bahwa aku adalah utusanmu untuk menjemput Sinta pulang. Baiklah, Anoman. Kemarilah ke hutan dan data dan ambil cincinku. Baik, Rama. Kemudian Anoman pun menghampiri Rama untuk mengambil cincinnya. Oi, Bre, mana cincinmu? Nih. Good luck, bro. Yo, laksanakan. Setelah Rama memberikan cincinnya, Anoman pun pergi untuk menemui Rahwana. Tapi mereka dihadang oleh pasukan dari kubu Rahwana. Mereka pun berperang. Tetapi Anoman sangat cerdik, jadi ia bisa mengalahkan pasukan Rahwana dengan mudah. Anoman berhasil menyusup ke dalam istana Rahwana dan melihat Rahwana dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Bukankah itu Rahwana? Banyak wanita cantik di sekelilingnya. Tapi aku tidak melihat Sinta. Sebaiknya aku mencari Sinta di sebelah sana. Anoman sedikit mendekati wanita yang bersandar pada pohon. Bukankah itu Sinta? Ya, benar. Itu Sinta. Anoman pun menghampiri Sinta, lalu bertekuk hormat pada Sinta, sembari menunjukkan cincin Rama. Kamu Sultan Rama? Benar, saya Anoman. Sebaiknya kita segera pergi dari sini sebelum Rahwana menemukan kita. Tidak, aku tidak mau. Aku mau Rama sendiri yang menyebutku kemari. Rama akan menemuimu di Taman Arga Soka. Sebaiknya kau menunggu Rama di sana. Baiklah, ayo Kang. Sinta dan Anoman berjalan menuju Taman Arga Soka. Tunggulah di sini. Aku akan menjemput Rama kemari. Namun tiba-tiba Rahwana muncul dan marah besar melihat hal tersebut. Hai! Diam kalian di sana. Jangan coba-coba untuk kabur. Sinta, kalau kau tidak mau menikah denganku dalam waktu 2 bulan, aku akan memangsamu. Hei! Jika kau tidak melepaskan Sinta, kau akan rasakan kemukaan Rama. Marica, perintahkan pengawal untuk menghukum mati kera ini. Baginda, hambanya ingin mengingatkan untuk mengikuti apa yang terdapat pada naskah-naskah suci bahwa kita tidak boleh membunuh pembawa pesan. Siap, dia bawakan sendiri. Mantap, bawa Sinta kembali ke kamar. Baik, Baginda. Anoman, kau sudah kembali. Tapi di mana istriku Sinta? Apakah tidak bisa merebutnya di tangan Rahwana? Betul, Kak Sinta di mana, Kang? Maafkan aku sahabatku. Sebaiknya kalian ikut denganku ke sana. Untuk apa, Anoman? Rahwana sangat kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Tidak mungkin. Aku yakin kau lebih kuat dari Rahwana. Tidak,
Rahwana tidak dapat dibunuh oleh siapapun, baik oleh iblis, roh maupun dewa, karena tapa beratanya kepada Dewa Brahma selama puluhan tahun. Lalu aku? Aku yakin kau pasti bisa membunuhnya. Ayo kak, demi Kak Sinta. Baiklah, ayo. Aku tidak bisa mengalahkannya, maupun dewa. Nah, Baiklah, ayo. Hei Rahwana, di mana istriku Sinta? Setia juga ternyata kau Rama. Tak kira awakmu mesra di mana. Jaga bicaramu. Aku kesini untuk menjemput istriku Sinta. Kakanda, tolong aku. Coba sajalah gue bisa. Wait, ayo Ines. Gak usah banyak ngomong. Hanuman, maju. Maju. Ayo, saiki wayahmu barang ambil aku. Saat Rahwana sedang ikut menghadapi Rama, Anoman diam-diam pergi tanpa memberitahu siapapun. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari Sinta yang masih ditahan oleh Rahwana. Setelah berhasil membebaskan Sinta dan memastikan keadaannya aman, Anoman bergegas kembali untuk menuju Rama. Kak, yang aku dengar titik kelemahan Rahwana ada di dada sebelah kirinya, tapi kakak harus meminta restu Dewa Brahma terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih adikku. Bagaimana? Apakah kau menjawab? Kau pikir saya pria yang lemah? Saya meminta bantuanmu, Dewa Brahma. Mereka bertiga tampak bahagia karena berhasil mengalahkan Rahwana. Tapi di sisi lain, Marika dan para pengawalnya menarik mayat Rahwana secara diam-diam dan melarikan diri. Tapi maafkan aku sahabatku, aku sudah punya pengganti untukmu. Pengganti? Apa yang dimaksud dengan pengganti? Tidak, aku tidak mau mengkhianati istriku Sinta. Aku sangat mencintainya. Gunanya aku membunuh Rahwana apa kalau Sinta tidak kembali? Aku mengerti, tapi lihat saja dulu, oke? Oke. Oke, girls, masuk.
akhirnya kamu kembali. Aku jadi nyamuk terus, heran. Kapan ya? Sepertinya tugasku di sini sudah selesai. Oh iya Rama, ini cincinmu ku kembalikan. Iya Hanoman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Terima kasih Kang Hanoman. Terima kasih banyak bantuannya Kang Hanoman. Akhirnya Anoman pun pergi, meninggalkan Rama, Sinta, dan Lesmana. Tiba-tiba Rama diam saja dengan memasang muka sedih. Kakanda, kenapa Kakanda diam saja? Apakah Kakanda tidak senang melihat Dinda kembali? Aku senang Dinda kembali, tapi pasti kamu kembali dengan keadaan yang sudah ternodai oleh lawanan. Ya ampun Kakanda, kenapa Kakanda mempunyai pikiran seperti itu? Walau dalam keadaan apapun, Dinda akan tetap dan selalu menjaga kesucian Dinda untuk Kakanda. Aku percaya padamu istriku, tapi apa kamu tahu kalau Rahwana telah menyentuhmu ketika kamu tidak sadarkan diri? Maksud kakak apa? Bisa saja bukan? Aku yakin Kakanda, Rahwana tidak menodaiku. Aku yakin sekali. Baik, kalau begitu apakah Dinda mau membuktikannya? Iya Kakanda, tapi dengan apa Dinda harus membuktikannya? Baiklah. Sekarang aku minta kamu berjalan di atas kobaran api ini. Jika kamu terbakar, berarti kamu telah ternodai. Tetapi jika kamu tidak terbakar, berarti kamu masih suci. Apa Dinda mau melakukannya? Baik Kakanda, demi cintaku padamu, aku akan melakukannya. Ketika Sinta berjalan di atas kobaran api itu, ternyata Sinta tidak terkawal. Akan tetapi, waktu Sinta menjadi lebih cantik, akhirnya Rama tahu kalau Sinta masih suci dan Sinta kembali. Kesetiaan Sinta yang tak tergoyahkan dan keberanian Rama yang tak kenal kaku, ini pejuang manis dalam